Hai, ketemu lagi sama saya Andre dan hari ini kita akan ngebahas khusus soal aksesoris wajib yang harus kalian punya kalau kalian adalah pengguna MacBook Pro. Yap, kita tahu MacBook Pro bukan barang murah dan performanya sebenarnya luar biasa. Tanpa alat-alat ini, saya rasa agak kesulitan kita untuk bisa memaksimalkan produktivitas kita pada saat kita menggunakan MacBook Pro pada saat kita kerja harian. Kita akan mulai ke barang yang pertama. Barang pertama yang penting banget kalian punya pada saat kalian pakai MacBook Pro adalah sleeve seperti ini. Kenapa sleeves ini penting? Karena MacBook Pro menawarkan fleksibilitas dan portabilitas kita pada saat kita bisa bawa laptop itu kemana-mana dan kerja dimanapun. Nah, pada saat yang sama, kita membuat laptop kita beresiko dengan bodi yang lecet. Tentunya sleeves ini akan membantu untuk mempertahankan kualitas bodinya supaya tidak ada lecet-lecet kecil di bodi MacBook Pro-nya. Kalau misalkan kita menemukan meja yang agak sedikit kotor atau bahan yang membahayakan laptop kita bisa menggunakan sleeves ini sebagai alas pada saat kita bekerja dengan MacBook di luar rumah. Sleeves ini kunciannya menggunakan magnet, jadi kalian nggak perlu takut untuk laptopnya jatuh pada saat kalian bawa, karena ini sudah terkunci dengan rapat dan di dalamnya juga ada ganjelan untuk laptop kalian, jadi posisinya akan pas ada di dalam sleeves ini. Next, kita ke barang yang kedua. Barang yang kedua adalah USB port ini. Yap, USB port ini penting banget karena pengguna MacBook Pro pasti tahu bahwa port USB-C di MacBook Pro itu sangat terbatas. Hanya ada 2 port USB-C dan 1 port untuk jack audio 3,5 mm. Sedangkan kesehariannya kita biasa menemukan flash disk dengan menggunakan USB-A atau masih menggunakan memory card, seperti misalkan pada saat kita setelah syuting video untuk YouTube dan lain-lain, kamera pasti akan menggunakan memory card. Kita pasti akan kebingungan untuk bisa masukin file dari memory card itu ke dalam laptop kita. Maka dari itu kita membutuhkan USB hub seperti ini dengan colokan Type-C karena MacBook itu hanya memiliki port Type-C. Pastikan USB hub yang kita pilih itu ada USB 3.0 dan ada SD card-nya, terutama ada micro SD dan ada port untuk HDMI. Port HDMI ini biasanya saya pakai kalau saya pakai laptop ini untuk presentasi misalnya. Ini bisa langsung digunakan HDMI masuk ke dalam proyektor untuk bisa ditampilkan di depan pada saat presentasi. Next, kita akan ke barang ketiga. Barang yang ketiga adalah memori eksternal. Saya menggunakan memori eksternal dari SanDisk berupa SSD seperti ini. Kenapa saya pilih SSD ini? Karena SSD ini tipis banget. Kalian bisa lihat tipisnya. Ini tipis banget, kecil banget. Jadi sangat portabilitasnya tinggi. Kita bisa bawa ini kemana-mana dengan mudah tanpa menemunuhin tas. Selain itu, portnya juga port Type-C dan dapat kabel yang bisa multifungsi. Selain kabel ini bisa dari USB-A ke USB-C, ini juga bisa dicabut seperti ini, jadi bisa USB-C ke USB-C seperti ini. Yap, ini USB-C dan ini USB-C. Kita akan masuk ke item yang keempat. Pengguna MacBook Pro pasti tahu bahwa adaptor charger dari MacBook Pro itu gede banget dan tebal banget. Jadi pada saat kita masukin ke dalam tas itu akan ngambil space yang cukup besar. Maka dari itu alat ini akan sangat membantu, yaitu adalah adapter untuk charge MacBook Pro yang sekecil ini. Jadi ini adalah adapter charger dari menu. Yang di sini ada 3 port. Yang pertama adalah port USB-A dengan 3.0, lalu ada 2 port Type-C untuk kita cas dengan charger Type-C. Untuk MacBook Pro kita membutuhkan adapter dengan kekuatan transfer 65 watt untuk bisa sesuai dengan kebutuhan power dari MacBook Pro itu. Di adapter ini kita bisa mendapatkan 65 watt itu dari port USB-C yang pertama, yang paling bawah ini. Nah, jadi kita sudah nggak perlu bawa adapter yang gede-gede lagi kalau kita keluar. Dan kebetulan di setup saya, adapter itu
langsung terpasang di meja saya, jadi chargernya nggak kemana-mana. Kalau saya keluar bawa MacBook, jadi saya charge-nya akan menggunakan adapter ini. Next, barang kelima, kalau kita punya adapter itu artinya kita juga harus punya kabel Type-C to Type-C untuk charge MacBook Pro-nya. Kabelnya juga nggak sembarangan, karena untuk charge MacBook Pro itu membutuhkan transmisi 65 watt. Jadi saya menggunakan kabel USB-C dengan kemampuan transfer energi itu sebesar 100 watt. Jadi artinya kalau kita menggunakan adapter yang maksimal 65 watt, semua power dari adapter itu akan bisa tertransfer dengan menggunakan kabel ini secara full ke MacBook kita. Perhatikan juga pemilihan jenis kabelnya. Saran saya lebih baik kita pilih kabel yang keras dan kaku, itu artinya lebih awet. Ingat juga untuk memilih kabelnya, pilihlah kabel yang panjangnya juga masih logis untuk kita pakai di luar rumah. Karena biasanya kita datang ke tempat-tempat yang biasa kita pakai untuk kerja, itu colokannya agak jauh dari posisi kita. Jadi jangan beli kabel yang pendek-pendek banget. Kita harus cari kabel yang representatif untuk kita kerja di luar rumah. Yang penting banget itu adalah power bank dengan power delivery. Apa pentingnya power bank? Power bank itu kita butuhkan pada saat kita duduk di luar rumah, pada saat kita kerja. Biasanya kita dapetin meja yang kosong itu jauh dari colokan. Pada saat kalian kerja, produktivitas kalian lagi tinggi-tingginya, baterai kalian lowbat, kalian akan stop kerja kalian pada saat kalian nggak nemu colokan. Disitulah bergunanya power bank ini. Jadi saran saya tetap bawa power bank dengan power delivery dari Energia, dan transfer dayanya itu sampai dengan 18 watt. Ya memang nggak 65 watt, tapi ya lumayan lah buat mempertahankan baterainya dan membuat kita bisa kerja sedikit lebih lama dibanding tidak ada sama sekali. Dan ini juga bisa dipakai sekaligus untuk charge iPad atau handphone sekalipun. Dan di power bank ini kebetulan saya punya yang ada charger wirelessnya. Saya menggunakan iPhone X, jadi saya bisa charge iPhone X saya dengan menggunakan wireless charging di sini, sambil power banknya juga ngecharge ke laptop atau ke iPad-nya. Yang terakhir adalah pelindung trackpad dan pelindung body di posisi tangan kita pada saat kita menggunakan MacBook Pro. Kenapa ini penting? Karena biasanya kita nggak bisa kontrol tangan kita dalam kondisi yang bersih ataupun tidak berminyak pada saat kita menggunakan MacBook Pro kita. Nah, sayang banget body MacBook Pro kita jadi agak pudar warnanya atau sedikit lebih kusam karena terlalu sering terkena telapak tangan ataupun minyak yang ada di tangan kita. Maka dari itu kita butuh stiker pelindung ini di bagian-bagian yang sering tersentuh dengan tangan, terutama di body bagian dalam yang dekat dengan trackpad MacBook Pro seperti ini. Kita ke barang berikutnya, dan barang-barang berikutnya ini adalah barang-barang opsional, jadi tergantung kalian butuh atau enggak. Karena barang berikutnya yang akan kita bahas adalah mouse wireless. Kenapa kita butuh mouse wireless? Kita nggak mau pada saat kita kerja di luar rumah kabel pada berantakan di atas meja, dan tentunya kita membutuhkan yang praktis, yaitu adalah mouse wireless. Untuk teman-teman yang mungkin kerjanya nggak butuh banget dengan mouse, ini adalah opsional, jadi kalian nggak perlu bawa mouse kemana-mana karena trackpad dari MacBook itu sudah cukup besar dan fasilitasnya juga banyak, aksesibilitasnya juga banyak, fiturnya juga banyak di dalam satu trackpad. Jadi menurut saya kalau kalian nggak butuh-butuh banget dengan mouse ini, lebih baik nggak usah bawa mouse ke luar. Yang terakhir adalah headset. Kalian bisa pilih kalian mau pakai headset yang menggunakan kabel ataupun mau yang wireless. Karena MacBook Pro menyediakan fasilitas port jack audio 3,5 mm. Dan itu port jack yang umum banget untuk headset-headset apapun ataupun menggunakan headphone. Jadi kalian kalau punya headphone atau headset yang menggunakan kabel, kalian tinggal colok ke sana. Atau kalau kalian pengguna headphone wireless atau mungkin kalian punya AirPods, kalian akan punya fleksibilitas yang tinggi untuk koneksi langsung ke MacBook Pro-nya. Saran saya sih lebih baik menggunakan yang wireless daripada menggunakan yang wire seperti ini, karena sekali lagi kita nggak mau pada saat kita kerja di luar rumah, meja kita penuh dengan kabel, pergerakan tangan kita, pergerakan badan kita terbatas dengan adanya kabel. Itu saran saya, tergantung kebutuhan kalian. Oke,
Mungkin itu aja aksesoris-aksesoris yang wajib untuk kalian punya pada saat kalian menggunakan MacBook Pro. Tentunya aksesoris ini akan membantu produktivitas kalian, mempermudah kalian memaksimalkan fitur-fitur di dalam MacBook Pro yang kalian punya. Kalau kalian suka dengan video ini, ingat klik tombol like. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya informasinya juga bermanfaat buat mereka. Di komen di bawah kalau kalian punya masukan atau punya saran untuk pembahasan video berikutnya, mau tentang gadget lagi atau tentang apapun, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di-subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, stay healthy, jangan lupa pakai masker, ingat cuci tangan, jaga jarak dari orang lain. Sampai ketemu di next video. Adios.